Selamat datang di channel Cerita Bapak, di mana kita akan mengupas tuntas misteri-misteri yang ada di dunia ini. Malam ini kita akan menyelami salah satu legenda paling terkenal dan menakutkan dari Indonesia, Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Pantai Selatan. Malam itu, angin berhembus lembut membawa aroma garam yang khas dari laut. Bulan purnama bersinar terang, memantulkan cahaya peraknya di atas permukaan air yang tenang. Di sebuah desa kecil yang terletak di tepian pantai selatan, penduduk desa sudah tertidur lelap, kecuali seorang pemuda bernama Dimas. Dimas duduk di tepi pantai, memandang ke arah laut yang luas dan misterius. Sejak kecil, dia sering mendengar cerita-cerita tentang Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan yang sangat legendaris. Kisah-kisah itu selalu diceritakan dengan nada penuh hormat dan ketakutan, seolah-olah Nyi Roro Kidul adalah entitas yang tak boleh dipertanyakan keberadaannya. Sambil menikmati angin malam, Dimas mengingat cerita yang pernah diceritakan oleh neneknya. Neneknya berkata bahwa pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama, Nyi Roro Kidul akan muncul dari laut, mengenakan kebaya hijau dan membawa auranya yang mempesona namun sangat menakutkan. Banyak yang mengatakan bahwa dia adalah penjaga laut, penguasa segala yang ada di bawah ombak. Suara ombak yang menghantam karang terdengar seperti bisikan-bisikan halus. Dimas mengerutkan kening ketika dia merasa ada sesuatu yang aneh di udara. Suara itu semakin jelas, seperti panggilan lembut, namun penuh dengan kekuatan yang tidak bisa ditolak. Dengan rasa penasaran yang semakin besar, Dimas berdiri dan melangkah menuju air. Ketika dia mencapai bibir pantai, Dimas merasakan air laut yang sangat dingin menyentuh kakinya. Tiba-tiba, angin tertiup kencang, membuat ombak bergelora dengan hebat. Di tengah kekacauan alam itu, Dimas melihat sebuah bayangan muncul dari dalam laut. Bayangan itu semakin mendekat, dan Dimas menyadari bahwa itu adalah sosok wanita dengan rambut panjang yang mengalir dengan bebas, mengenakan kebaya hijau yang bercahaya di bawah sinar bulan. Jantung Dimas berdegup kencang. Dia merasa terpaku di tempatnya, tidak bisa bergerak atau mengalihkan pandangannya dari sosok misterius itu. Wanita itu berjalan mendekat, setiap langkahnya seperti tarian yang memukau dan menakutkan. Wajahnya cantik, tetapi ada sesuatu yang sangat menakutkan di matanya, sebuah kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Nyi Roro Kidul," bisik Dimas dengan suara gemetar. Sosok itu tersenyum tipis, senyum yang dingin dan penuh rahasia. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Dimas. "Datanglah kepadaku, anak muda." Suaranya terdengar lembut, namun menggema di seluruh pantai. "Ada banyak yang harus kau ketahui tentang dunia ini, dan juga tentang dirimu sendiri." Dimas merasakan dorongan yang kuat untuk melangkah maju, namun ada rasa takut yang menahannya. Dia ingin tahu lebih banyak, tetapi dia juga sadar bahwa bahaya yang mungkin mengintai. "Siapa kau sebenarnya?" tanya Dimas dengan suara bergetar. "Aku adalah penjaga laut ini, penguasa segala yang ada di dalamnya."
Aku adalah Nyi Roro Kidul, dan kau Dimas telah dipilih untuk mengetahui rahasia yang tersembunyi di balik ombak ini, jawab wanita itu dengan suara yang mempesona. Dengan hati yang berdebar, Dimas akhirnya melangkah maju, mendekati sosok Nyi Roro Kidul. Dia tahu bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi seperti malam sebelumnya. Sebuah perjalanan baru akan dimulai, perjalanan yang penuh dengan misteri dan bahaya, tetapi juga penuh dengan pengetahuan dan kekuatan yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya. Dan dengan langkah-langkah kecil itu, Dimas memasuki dunia yang tak diketahui, dunia yang dijaga oleh Ratu Pantai Selatan yang menakutkan namun sangat mempesona. Pagi itu, Dimas terbangun dengan rasa bingung dan takjub. Mimpi tentang pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul masih terbayang jelas di benaknya. Semua merasa begitu nyata, seolah-olah ia benar-benar telah berbicara dengan Sang Ratu Pantai Selatan. Dengan langkah cepat, Dimas bergegas menuju pantai, berharap menemukan jejak atau tanda dari mimpi aneh itu. Di tepian pantai, air laut tampak tenang dan jernih, seolah-olah tak ada yang terjadi malam sebelumnya. Namun, Dimas merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia merasakan kehadiran yang tak terlihat, sesuatu yang mengawasinya. Tanpa ragu, Dimas masuk ke dalam air, mengikuti panggilan yang samar namun pasti. Semakin jauh ia berenang, semakin dalam perasaan misterius itu menyelimutinya. Air menjadi semakin dingin dan gelap, tetapi Dimas terus melangkah. Tiba-tiba, sekelompok ikan dengan sisik berkilauan berenang melewatinya, memandu Dimas menuju sebuah gua bawah laut yang tersembunyi. Dengan hati-hati, ia masuk ke dalam gua tersebut, dan di sana ia melihat sesuatu yang luar biasa. Di dalam gua, cahaya hijau lembut memancar dari dinding-dinding yang dipenuhi dengan karang dan alga. Di tengah-tengah ruangan itu berdiri Nyi Roro Kidul, masih dengan kebaya hijaunya yang mempesona. Senyum misteriusnya kembali menyambut Dimas. "Selamat datang, Dimas," kata Nyi Roro Kidul. "Aku tahu kau memiliki banyak pertanyaan. Hari ini kau akan mendapatkan jawaban dari semua yang kau ketahui." Dimas mengangguk, merasa sedikit lebih tenang meskipun hatinya masih berdebar-debar. Mengapa aku? Mengapa aku yang dipilih untuk mengetahui rahasia ini?" tanyanya dengan suara yang penuh rasa ingin tahu. Nyi Roro Kidul mendekat, matanya yang dalam dan misterius menatap langsung ke dalam mata Dimas. "Karena kau memiliki hati yang bersih dan jiwa yang kuat, kau memiliki kemampuan untuk melihat dan memahami apa yang tersembunyi dari mata manusia biasa. Dan yang paling penting, kau memiliki keberanian untuk menghadapi apapun yang akan kau temukan." Dengan satu gerakan tangan, Nyi Roro Kidul mengarahkan pandangannya ke dalam kolam kecil di tengah gua. Air di kolam itu berkilauan dan memancarkan cahaya aneh. "Lihatlah ke dalam kolam ini, Dimas. Di dalamnya, kau akan melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kau akan melihat sejarah panjang dari lautan ini dan semua rahasia yang terkandung di dalamnya." Dimas mendekati kolam tersebut dan melihat ke dalamnya. Di sana, ia melihat bayangan-bayangan yang bergerak dengan cepat, seperti film yang diputar dengan kecepatan tinggi.
ia melihat kapal-kapal kuno yang karam, makhluk-makhluk laut yang aneh dan menakutkan, serta peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dasar laut. Semuanya terasa begitu nyata. Nyi Roro Kidul, apa yang harus aku lakukan dengan semua informasi ini? Tanya Dimas, matanya masih terpaku pada kolam yang penuh dengan bayangan. Kau harus menjaga rahasia ini, Dimas. Dunia di atas permukaan tidak siap untuk mengetahui semua yang tersembunyi di dalam laut. Namun, ada kalanya kau harus menggunakan pengetahuan ini untuk melindungi yang lemah dan menjaga keseimbangan alam. Itulah tugasmu sebagai penjaga rahasia laut. Dengan rasa tanggung jawab yang besar, Dimas menyadari bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Ia tak lagi hanya seorang pemuda biasa dari desa kecil. Ia sekarang adalah bagian dari dunia yang lebih besar, dunia yang penuh dengan misteri dan keajaiban. Dan dengan panduan Nyi Roro Kidul, ia siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Hari itu Dimas meninggalkan gua dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, ia merasa takut dengan beban tanggung jawab yang baru. Namun di sisi lain, ia merasa bersemangat untuk mengeksplorasi dan memahami lebih dalam rahasia-rahasia yang telah terungkap kepadanya. Dengan tekad yang kuat, Dimas kembali ke desa, siap untuk menjalani takdir barunya sebagai penjaga rahasia laut yang telah dipilih langsung oleh Nyi Roro Kidul. Sejak malam pertemuan dengan Nyi Roro Kidul, Dimas merasa seolah-olah hidupnya dipenuhi oleh misteri yang belum terpecahkan. Setiap hari ia menghabiskan waktu di tepi pantai, menunggu tanda atau petunjuk dari sang ratu pantai selatan. Pada suatu pagi yang cerah, ketika matahari baru saja terbit, Dimas menemukan sesuatu yang aneh terdampar di pantai. Sebuah botol kaca kuno dengan sumbat terbuat dari lilin tampak tergeletak di antara batu-batu karang. Dengan hati-hati, Dimas mengambil botol itu dan membuka sumbatnya. Di dalam botol, ia menemukan selembar peta tua yang menggambarkan rute menuju suatu pulau kecil yang tak dikenal. Di sudut peta, ada simbol aneh yang mirip dengan lambang Nyi Roro Kidul yang dilihat dalam mimpinya. Dengan semangat yang membara, Dimas memutuskan untuk mengikuti petunjuk peta tersebut. Ia yakin bahwa ini adalah petunjuk berikutnya dari Kanjeng Nyi Roro Kidul. Dimas segera menyiapkan perahu kecilnya dan memulai perjalanan menuju pulau misterius itu. Setelah beberapa jam berlayar, Dimas mulai melihat bayangan pulau itu dari kejauhan. Pulau itu tampak sepi dan tertutup oleh pepohonan lebat. Dimas merapatkan perahunya di pantai berpasir putih dan melangkah ke daratan. Suasana pulau itu sunyi, hanya suara burung-burung laut yang sesekali terdengar. Dimas mengikuti jalur yang tergambar di peta, yang membawanya semakin dalam ke dalam hutan. Tiba-tiba ia menemukan sesuatu reruntuhan kuno yang tersembunyi di balik vegetasi lebat. Dimas merasa jantungnya berdebar kencang ketika melihat sebuah pintu batu besar dengan ukiran-ukiran aneh yang mirip dengan simbol pada peta. Dengan hati-hati, Dimas mendorong pintu batu itu dan masuk ke dalam ruangan yang gelap dan berdebu. Di dalamnya, ia melihat patung-patung batu besar yang menggambarkan sosok Nyi Roro Kidul dan makhluk-makhluk laut yang menakutkan. Di tengah ruangan terdapat sebuah altar dengan sebuah buku kuno yang tertutup oleh debu. Dimas mendekati altar itu
dan membuka buku kuno tersebut. Halaman-halamannya dipenuhi dengan tulisan-tulisan dalam bahasa yang tak dikenalnya. Namun ia merasa ada kekuatan magis yang terpancar dari buku itu. Tiba-tiba, suara lembut namun tegas terdengar di telinganya. "Selamat datang, Dimas." Suara Nyi Roro Kidul bergema di ruangan itu. "Kau telah menemukan kuil rahasia, tempat di mana semua pengetahuan tentang laut dan rahasianya disimpan. Buku yang kau pegang adalah kunci untuk memahami kekuatan yang tersembunyi di bawah laut ini." Dimas merasakan tangan Nyi Roro Kidul di bahunya, memberikan rasa tenang dan keyakinan. "Apa yang harus aku lakukan dengan buku ini?" tanyanya, matanya masih terpaku pada halaman-halaman kuno tersebut. "Kau harus mempelajari isinya dan menggunakan pengetahuan itu untuk melindungi alam dan menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia laut. Kau sekarang adalah penjaga pengetahuan ini, dan tugasmu adalah memastikan bahwa rahasia ini tidak jatuh ke tangan yang salah." Dengan rasa hormat dan tekad, Dimas menyadari betapa pentingnya tugas yang telah diberikan kepadanya. Ia menutup buku itu dengan hati-hati dan menyimpannya dalam tasnya. "Aku akan melakukan yang terbaik, Nyi Roro Kidul," katanya dengan suara yang penuh determinasi. Hari itu, Dimas meninggalkan kuil rahasia dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai dan banyak tantangan yang akan menantinya. Namun dengan pengetahuan yang baru ditemukan dan bimbingan dari Nyi Roro Kidul, ia merasa siap untuk menghadapi segala rintangan. Perjalanan ini bukan hanya tentang penemuan rahasia, tetapi juga tentang memahami dirinya sendiri dan perannya dalam menjaga keseimbangan alam semesta. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai habis. Jika Anda memiliki cerita atau pengalaman tentang Nyi Roro Kidul atau kisah horor lainnya, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya di channel Cerita Bapak. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan selalu ingat, tetap waspada jika kalian berada di pantai selatan. Selamat malam dan hati-hati dimanapun kalian berada.